Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, kita berjumpa kembali dalam firman Tuhan pada Minggu 5 April 2020 dalam Minggu Palmarum. Sebelum kita masuk ke dalam firman Tuhan, kita bersatu di dalam doa. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, itulah yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada Minggu Palmarum hari ini diambil dari Yohanes 12 ayat 12 sampai 19. Demikian firman Tuhan. Yesus dielu-elukan di Yerusalem. Keesokan harinya, ketika orang banyak yang datang merayakan pesta mendengar bahwa Yesus sedang di tengah jalan menuju Yerusalem, mereka mengambil daun-daun palem dan pergi menyongsong dia sambil berseru-seru, "Hosiana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan Raja Israel." Yesus menemukan seekor keledai muda, lalu ia naik ke atasnya, seperti ada tertulis, "Jangan takut, hai putri Sion, lihat rajamu datang, duduk di atas seekor anak keledai." Mula-mula murid-murid Yesus tidak mengerti akan hal itu. Tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka bahwa nas itu mengenai dia, dan bahwa mereka telah melakukannya juga untuk dia. Orang banyak yang bersama-sama dengan dia ketika memanggil Lazarus keluar dari kubur dan membangkitkannya dari antara orang mati, memberi kesaksian tentang dia. Sebab itu, orang banyak itu pergi menyongsong dia, karena mereka mendengar bahwa ia membuat mujizat itu. Maka kata orang-orang Farisi seorang kepada yang lain, "Kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah, seluruh dunia datang mengikuti dia." Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, ini disebut dengan Minggu Palmarum. Pada saat ini kita memasuki minggu-minggu Prapaskah, yaitu Yesus menjadi dibangkitkan daripada orang mati. Namun di dalam Minggu Palmarum disebut dengan dalam bahasa Batak Angkola adalah Minggu Mare-Mare. Mare-Mare di dalam tradisi Angkola, Batak Angkola merupakan sebuah daun dari pohon aren yang masih muda, kemudian warnanya masih kuning. Biasanya pohon ini digunakan untuk sebuah pesta yang besar, seperti acara syukuran yang besar yang disebut dengan horja. Kemudian dalam tradisi gereja sering digunakan untuk perayaan-perayaan Natal. Artinya Mare-Mare adalah sebuah perayaan yang sangat besar untuk penyambutan, untuk sukacita yang terjadi. Demikian juga dengan Minggu Palmarum sesungguhnya adalah bersukacita. Bersukacita oleh karena Yesus adalah Raja yang akan menjadi membebaskan kita. Oleh karena itu topik firman ini disebut dengan "Sambutlah Rajamu datang." Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, dalam firman Tuhan pada saat ini dikatakan bahwa pada keesokan harinya, artinya Yesus setelah membangkitkan Lazarus, keesokan harinya berangkat dari tempat di mana Lazarus menuju ke Yerusalem. Kalau kita lihat di dalam firman Tuhan di dalam Matius, sesungguhnya Yesus sedang berada di Bukit Zaitun yang berjarak sekitar 6-7 km menuju Yerusalem. Dan tempat ini sebenarnya sudah bisa kita melihat Yerusalem dari Bukit Zaitun. Di tempat itu, oleh karena situasi masih Paskah. Di dalam tradisi Israel, situasi Paskah ini dirayakan berhari-hari.
di mana perayaan ini dimulai dengan perayaan upacara roti tak beragi, dan orang tidak memakan roti yang beragi lagi. Mereka memakan roti tak beragi. Kemudian di dalam tradisi orang Israel Keyahudian, setiap orang merayakan Paskah akan pergi ke Yerusalem, pergi ke Bait Allah untuk merayakannya. Oleh karena itu dia tidak mengherankan di sepanjang jalan dari Bukit Zaitun menuju Yerusalem banyak orang yang ingin berziarah untuk merayakan perayaan Paskah pada saat itu. Kemudian Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, di tengah jalan itu terjadilah sebuah keadaan yang begitu gempita oleh karena sukacitanya, di mana Yesus datang mengendarai seekor keledai muda. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, di dalam keadaan demikian, masyarakat di sekitar, yaitu orang-orang yang sudah melihat bahwa Yesus membangkitkan Lazarus, dan juga orang yang mendengar cerita tentang itu, langsung menyatakan, Hosana, Hosana, diberkatilah dia yang datang dalam nama Tuhan. Artinya, ada sukacita melimpah dalam hati mereka oleh karena kedatangan Yesus yang mengendarai seekor keledai muda. Keledai muda sebagai lambang atau penggenapan daripada firman Tuhan yang ditulis dalam Zakaria 9 ayat 9, yaitu raja yang datang dengan mengendarai seekor keledai muda. Dan ini melambangkan juga akan kelemah lembutan. Kepemimpinan Yesus adalah kepemimpinan yang lemah lembut. Kemudian sambutan itu menggegar pada saat itu. Mereka mengambil pohon daun palm ataupun mare-mare. Dan setelah itu mereka di dalam Matius dikatakan membuka bajunya dan meletakkannya di jalan agar Yesus melewati tempat itu. Bapak Ibu yang terkasih di dalam Kristus Yesus, keadaan ini merupakan suatu keadaan yang sangat luar biasa, sambutan yang begitu luar biasa tentang kedatangan seorang raja. Kenapa begitu bahagia? Oleh karena memang orang Israel sudah dijajah selama 300 tahun sebelum Masehi oleh orang pemerintahan Roma. Mereka terjajah, terhimpit. Mereka merasa menginginkan agar seorang raja datang untuk membebaskan mereka daripada persoalan mereka. Oleh karena itu ketika Yesus datang mengendarai seekor keledai muda, mereka langsung mengatakan, inilah raja yang akan datang itu. Inilah raja yang akan membebaskan itu. Mesias yang sudah dijanjikan oleh para nabi itu. Kata-kata Hosana sebenarnya juga adalah kata-kata yang mengatakan, selamatkanlah kami, wahai Raja, selamatkanlah kami. Ungkapan-ungkapan ini mau mengatakan bahwa mereka terjepit, mereka ingin keluar daripada persoalannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, jemaat Tuhan dimanapun berada. Pada saat ini, ketika demikian terjadi, sesungguhnya murid-murid tidak memahami akan keadaan ini. Mereka bingung. Mereka tidak tahu akan apa yang terjadi. Oleh karena itu, namun mereka menjadi memahaminya. Kalau di dalam ayat 16 dikatakan, tetapi sesudah Yesus dimuliakan, teringatlah mereka. Setelah Yesus bangkit daripada kematian dan naik ke sorga dimuliakan oleh Allah, mereka menjadi memahami akan apa yang terjadi itu. Sebuah misteri, sebuah sorak-sorai yang menjadi misteri bagi murid-murid, namun menjadi jelas dan menjadi sebuah kenyataan ketika sudah Yesus dimuliakan dan Roh tinggal di dalam hati mereka. Oleh karena itu memahami firman Allah, memahami akan kuasa Yesus Kristus ketika kita didiami oleh Roh Kudus dan kita disiapkan hati pikirannya untuk memahami rancangan Allah dalam perjalanan kehidupan. Dan di dalam ayat 19 dikatakan bahwa kata orang Farisi seorang kepada yang lain, kamu lihat sendiri bahwa kamu sama sekali tidak berhasil. Lihatlah seluruh dunia datang mengikut dia. Ternyata dikatakan
banyak ada orang-orang Farisi mau menghalangi rancangan Allah. Namun rancangan Allah tidak bisa dihalangi oleh manusia, tapi Allah melaksanakannya, dan manusia datang untuk memuji memuliakan Allah, percaya kepada Yesus Kristus, menyerahkan segala pergumulannya, ketertekanannya kepada Yesus Kristus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, firman ini merupakan sesuatu yang begitu indah, yang tepat, momen yang tepat untuk kita hidupi pada saat ini. Yang pertama yang mau kita ingat adalah momen ini persis sama dengan di masa-masa orang-orang Israel menyatakan Hosana pada saat itu, di mana mereka masih dalam keadaan ketertekanan, mereka masih dalam keadaan dijajah oleh Roma, mereka merasa identitasnya dihilangkan oleh keadaan Helenisme ataupun penyunanian pada saat itu. Namun mereka mampu mengatakan Hosana, ya Tuhan tolonglah kami, Hosana, dimuliakanlah dia yang datang dalam nama Tuhan. Artinya Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, keadaan kita juga sama. Kita masih dalam keadaan di mana virus corona menjadikan kita untuk menjadi tinggal di rumah, menjadikan kita memiliki kewaswasan, memiliki kecemasan, dan memiliki ketakutan-ketakutan. Namun di dalam Minggu Palmarum ini, ketakutan kita, perasaan ketertekanan kita tidak menghalangi kalimat Hosana, dimuliakanlah dia yang datang dalam nama Tuhan. Kita akan meminta kepada Tuhan agar kemuliaannya datang di dalam kehidupan kita. Meminta kepada Tuhan agar dia campur tangan, menyelesaikan dan membebaskan kita daripada keadaan yang terjadi pada saat ini. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus Yesus, Yesus adalah Raja itu. Yesus adalah Raja yang datang untuk menyelamatkan. Mari pertama kita siapkan hati pikiran untuk menjadi agar Allah memimpin kita di dalam segala keadaan, di dalam segala ketertekanan hidup yang terjadi pada saat ini. Yang kedua, yang dikatakan di dalam firman Tuhan ini adalah Yesus mengendarai dengan keledai muda, yaitu kelemah lembutan. Kepemimpinan Yesus adalah kepemimpinan kelemah lembutan, di mana kelemah lembutan ini bukan menyatakan ketidakberdayaan, namun menyatakan kekuatan, karena dia dengan lembut mau mengerti, memahami, dan juga menyentuh hati dan perasaan setiap orang percaya. Bapak Ibu yang terkasih, ketika dikatakan bahwa Yesus mengendarai keledai muda, bahwa di dalam dirinya ada kasih, ada juga adalah pengampunan yang lemah lembut dinyatakan kepada orang yang percaya kepadanya. Oleh karena itu di Minggu Palmarum ini, mari kita mengandalkan Tuhan dengan kuasa yang lemah lembut itu, dan memuji dia di dalam segala totalitas kehidupan kita. Ketika orang-orang di sekitarnya, yaitu orang yang sudah melihat mujizat Yesus, orang-orang yang sudah mendengarkan berita tentang Yesus, sebagaimana kita sudah mengalaminya bersama. Saya yakin Bapak Ibu yang terkasih, meskipun kecil atau sudah besar, banyak perkara, banyak mujizat-mujizat yang sudah kita terima, banyak kuasa Tuhan yang sudah kita alami dalam perjalanan kehidupan kita. Dan kita juga sudah banyak mendengarkan firman Tuhan, sebagaimana orang-orang yang di jalan itu pada saat itu, yang mendengar dan sudah melihat akan kuasa Tuhan. Apa yang mereka lakukan adalah membuat palm ataupun mare-mare sebagai sambutan terhadap Yesus, membuat bajunya untuk menjadi tempat berjalan keledai daripada Yesus Kristus. Artinya, yang pertama kalau dikatakan baju berarti identitasnya. Dia memberikan sepenuhnya dirinya kepada Yesus, agar Yesus lewat dan masuk ke dalam dirinya sendiri. Bagaimana dengan kita? Di dalam situasi yang saat ini kita alami adalah, mari kita jadikan Yesus sebagai andalan kehidupan kita. Yesus akan masuk dan lewat di hati kita, sehingga kita akan menjadi tenang dan nyaman untuk menjalani hari-hari kita. Kedua, yang perlu kita lakukan dengan ini adalah, mari menjadi tetap bersukacita,
bersukacita, bersorak-sorai dengan membuat mare-mare palm sebagai lambang sukacita kita. Tidak, orang percaya tidak, sukacitanya tidak dibatasi oleh berapa banyak yang dia terima, namun seberapa banyak hatinya untuk melihat Allah bekerja di dalam keadaannya. Orang percaya sukacitanya tidak diukur oleh dari luar dirinya, namun dari dalam batinnya yang mengenal Yesus yang lewat untuk melawat dia di dalam perjalanan kehidupannya. Oleh karena itu, apapun yang terjadi pada saat ini, mari tetap bersukacita menyambut Yesus, Raja yang luar biasa itu. Kemudian, yang berikutnya yang dikatakan di dalam firman Tuhan pada saat ini adalah bahwa murid tidak memahami. Memang, di dalam ada suatu lagu mengatakan, banyak perkara yang tak dapat aku mengerti. Terlalu banyak hal-hal di dunia ini yang sulit untuk kita mengerti, yang sulit untuk kita pahami. Namun ketika kita membiarkan roh Allah diam dalam hati kita, sebagaimana murid-murid Yesus setelah Yesus dimuliakan menjadi mengenal dan mengetahui apa yang sudah terjadi itu, mari kita dengan iman yang teguh membiarkan rancangan Allah dan memahami rancangan Allah itu dengan iman, dan biarlah roh menerjemahkan itu di dalam hati kita. Yang berikutnya dalam firman Tuhan pada saat ini yang mau diingatkan ialah dunia tidak akan mampu untuk mengalahkan dan menggagalkan rancangan Allah. Dunia tidak akan mampu untuk menggagalkan rancangan Allah. Sebagaimana orang-orang Farisi mengatakan, kita tidak bisa untuk menghentikannya. Malah orang datang untuk memuji dia. Seluruh dunia datang mengikuti dia. Oleh karena itu, firman Tuhan mau mengatakan, biarlah rancangan Allah tetap berjalan. Dan tidak ada satupun di dunia ini yang mampu menghentikan rancangan Allah di dalam kehidupan kita. Ketika kita masuk di dalam rancangan Allah, apapun yang terjadi, maka Allah akan menunjukkan kasih setianya. Itulah orang yang menjadi dipimpin oleh Allah. Kita sambut Yesus Kristus, Raja yang datang itu, dengan iman, dengan penyerahan diri, dengan sukacita, dan dengan roh yang menyala-nyala di dalam hati kita. Dengan demikian, kita akan menjalani hari-hari kita penuh dengan optimis, penuh dengan semangat, penuh dengan sukacita yang daripada Tuhan. Sehingga dengan demikian, kita akan tetap beriman di tengah-tengah gelombang hidup yang terjadi pada saat ini. Oleh karena itu, biarlah firman ini menyentuh, menjamah hati pikiran kita, mengubah paradigma kita untuk semakin dekat, semakin akrab dengan Yesus Kristus, Tuhan Raja yang datang itu untuk menyelamatkan kita. Demikian firman Tuhan. Biarlah firman ini menjadi bahagian daripada kehidupan kita. Amin. Kita bersatu dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus atas firman-Mu yang mengingatkan kami dan menguatkan kami bahwa Engkaulah Raja kami yang datang untuk menyelamatkan dengan lemah lembut, dan kami akan sambut dengan sorak-sorai dan memohon keselamatan daripada Tuhan di dalam situasi kehidupan yang kami jalani pada saat ini. Tuhan Yesus, apapun pergumulan yang terjadi bagi kami, secara khusus wabah yang sedang menyebar di negara kami, biarlah Tuhan datang untuk menyelamatkan, dan akan kami sambut dengan iman dan sukacita. Dan kami akan berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan dalam perjalanan kehidupan kami. Dalam Kristus Yesus Tuhan. Amin. Shalom.